Dua tersangka yang telah ditangkap dan ditahan yakni seorang pria dan seorang wanita yang berperan sebagai pembawa acara dan pemberi tantangan. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis 13 Agustus 2026. Sebelumnya, polisi menangkap dua orang usai Majelis Ulama Indonesia atau MUI melapor ke Polres Metro Jakarta Utara. Dalam pemeriksaan, polisi telah memeriksa 5 pelapor dan sejumlah saksi, termasuk pengelola kawasan, penyelenggara, dan pihak lain yang berada di lokasi. Perkara ini kini ditangani Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Asap tebal membumbung tinggi dan meluas di lokasi kebakaran di tempat pembuangan akhir Ciniru, Jalaksana, Kuningan. Tiupan angin kencang membuat kebakaran semakin meluas hingga nyaris meluluh lantakkan area TPA. Petugas kesulitan memadamkan api karena perlengkapan yang ada tidak sepenuhnya menunjang menjangkau titik api. Ditambah sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran menambah kesulitan. Medan terjal di tengah kepungan asap tebal bisa membahayakan kesehatan maupun keselamatan. Kita mungkin akan fokus daerah-daerah yang memang rawan, dan terutama supaya menjaga tidak melebar sampai ke lahan ataupun kebun warga itu. Dan untuk luasan tadi sekitar 4 hektar ya Pak. Dan kita akan berlangsung terus berkoordinasi juga dengan Pak Kadis LH. Petugas kembali ditambah dan terus berjibaku di tengah kepulan asap. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika iNews melaporkan. Menggunakan alat berat, sedikitnya 58 bangunan liar yang ada di trotoar, bahu jalan, hingga saluran drainase di Jalan Raja Wali Kota Bandung dibongkar petugas. Para penghuni hanya bisa pasrah menyaksikan pembongkaran bangunan. Karena ini merupakan penertiban, jadi kita menertibkan bangunan liarnya. Jadi kita tidak ada kompensasi atau bentuk apapun juga karena memang mereka telah menyalahi peraturan daerah Kota Bandung tentang KT. Pembongkaran bangunan liar ini untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum agar dapat digunakan masyarakat dengan aman dan nyaman. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Kamera warga merekam satu unit mobil ambulans menabrak seorang anak saat melintas di tengah keramaian karnaval yang digelar pemerintah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Insiden terjadi saat ambulans yang membawa pasien gawat darurat diberi akses melintas di jalur karnaval. Namun sang sopir tidak menyadari adanya seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan hingga membuat korban terpental. Situasi sempat memanas dan diwarnai ketegangan. Sopir ambulans bahkan sempat mendapat bogaman mentah oleh oknum petugas saat berusaha menghentikan laju kendaraan. Akibat kejadian, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Beruntung korban tidak mengalami luka serius dan dalam kondisi sehat. Ternyata langsung ada anak langsung nyebrang, langsung senggol mobil sebelah kanan. Begitu. Saya sempat mau keluar dari mobil, cuman ada yang tahan pintu mobil, bilang lanjut nih. Kini kasus kecelakaan telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Seekor orangutan dewasa berjalan menyeberangi jalan utama di Kabupaten Tangingan, Kalimantan Tengah. Orangutan kemudian masuk ke area perkantoran dan memanjat sebuah pohon. Diduga satwa langka ini sedang mencari air dan makanan setelah keluar dari habitatnya di kawasan hutan. Petugas damkar tidak bisa langsung mengevakuasi orangutan karena selain memiliki tenaga yang kuat, orangutan juga agresif sehingga memerlukan penanganan khusus. Selain itu, diperlukan juga peralatan yang sesuai untuk proses evakuasi. Dan sekarang orangutan ini sudah kembali ke habitat asalnya, yaitu di area hutan di belakang komplek perkantoran Kerekumbang, Kabupaten Katingan.
Diduga satwa yang dilindungi ini keluar dari habitatnya di hutan akibat kekurangan makanan. Kebakaran hutan dan juga penebangan liar yang marak membuat orang hutan dan penghuni hutan harus menuju permukiman untuk bertahan hidup. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Habis semua gunung nih. Habis semua gunung dah. Inilah detik-detik longsor terjadi di area pertambangan ilegal di Kabupaten Pahuwato, Gorontalo. Material tanah dari tebing di lokasi peti tiba-tiba bergeser dan longsor saat aktivitas penambangan tengah berlangsung. Material longsor kemudian menimpa sejumlah pekerja yang berada di sekitar lokasi. Kondisi medan yang sulit dilalui disebut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Sedikitnya 6 korban dievakuasi, 5 diantaranya dalam kondisi meninggal dunia dan 1 selamat. Pihak kepolisian sendiri saat ini masih terus berada di lokasi longsor guna mengidentifikasi dan mengevakuasi apakah masih ada para penambang yang tertimbun material longsor. Dari Pahuwato, Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Korban tertimbun longsor dievakuasi tengah malam serta sempat dilarikan ke Rumah Sakit Panua Pahuwato, Gorontalo sebelum diserahkan kepada keluarga. Keempat korban salah satunya masih berstatus mahasiswa. Para korban mulai beraktivitas tambang pada malam hari usai sholat Isya. Meski lokasi pertambangan dikenal cukup berbahaya dan rentan bencana, para penambang tetap memaksakan diri demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Jadi awalnya mereka ini, warga saya menambang pergi pagi, pulang sore, kadang malam, karena mereka kasihan tempat pencarian sekarang ini tinggal di pertambangan. Nah, ketika 4 orang ini kejadiannya, informasi dari pihak keluarga yang saya interogasi, setelah sholat Isya tadi malam, mereka ini melaksanakan aktivitas. Keempat jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga. Dari Pahuwato, Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan.